Kami dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Yohanes 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian catatan Injil menurut Yohanes. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman ini, dan terutama yang mengerti dan yang melaksanakan prinsip-prinsip kebenarannya. Amin. Sore ini saya hendak menyampaikan sebuah khotbah dengan tema persandaran yang paling dapat diandalkan. Persandaran artinya tempat kita bersandar, itu secara idiomatik berarti tempat kita bergantung, tempat kita menaruh harap kita, tempat kita meletakkan kepercayaan kita. Berbicara mengenai bersandar, sebetulnya saya dan saudara selalu dari kecil diajar untuk kalau bisa berdiri sendiri, tidak perlu bersandar, tidak perlu bergantung. Ketika kita masih di bawah umur, bahkan di bawah 5 tahun, orang tua kita mengajar supaya kita bisa melakukan beberapa hal, paling tidak mulai bisa melakukannya sendiri. Kita diajar untuk belajar makan sendiri, kita diajar untuk ke kamar kecil sendiri. Ya, dari situlah kemudian kita terus dianjurkan untuk bisa mandiri, untuk bisa self-standing, untuk bisa self-supporting. Namun saudara, dalam kenyataan kehidupan, mau atau tidak mau, ternyata kita kerap membutuhkan tempat bersandar, tempat bergantung. Karena suka atau tidak suka, saya dan saudara harus mengakui bahwa kita ini tidak serba bisa. Kita tidak serba mampu, kita butuh oleh sebab itu orang lain yang memiliki, katakanlah, keahlian yang tidak kita miliki. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa apa-apa mau semua sendiri.
Contoh sangat jelas misalnya, katakan saja soal kesehatan. Memang kita harus merawat kesehatan kita sendiri, tetapi cepat atau lambat ada saat-saat saya dan saudara membutuhkan dokter. Kita tidak bisa mengurus semua keperluan kesehatan kita sendiri. Ada mereka yang lebih ahli dari kita. Dalam soal hukum, ada waktunya kita membutuhkan lawyer, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah ketika kita membutuhkan orang lain, ketika kita membutuhkan kaum profesional, mereka yang ahli dalam bidang-bidang tertentu yang tidak kita mampu, yang kita tidak miliki, siapakah yang dapat sungguh-sungguh kita andalkan? Apakah dokter dapat selalu kita andalkan sepenuhnya? Bukan rahasia lagi. Kadang-kadang justru dokter yang terlalu laris, terlalu sibuk, mudah melakukan malpraktek. Karena terlalu sibuk, apalagi kalau kita di negeri yang sedang berkembang seperti di Indonesia, waduh, pasiennya sudah begitu banyak. Kapan waktu dia mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang mutakhir? Boro-boro. Untuk makan aja mungkin dia nggak sempat. Dia cuma menerima pasien begitu banyak. Dan pasien begitu masuk, dia mungkin juga sudah tidak dengar lagi anamnesa dengan baik. Dia langsung saja tulis resep. Dan tidak jalan. Resep yang diberikan nggak cocok, saudara. Keliru. Bukannya menyembuhkan, tapi malah menimbulkan komplikasi. Ada waktunya kita harus masuk ke ruang operasi. Nah, itu adalah contoh yang lebih jelas bahwa kita begitu pasrah, bersandar, mengandalkan diri kita kepada dokter itu. Saudara dibius, tidak sadar apa-apa, dan dia mengerjakan segala sesuatu atas diri saudara atau saya. Bagaimana kalau dia salah operasi? Bulan lalu Ibu Ratna menjalani operasi lutut. Dia sudah menghindari operasi itu, tapi akhirnya tidak harus menjalani operasi tersebut. Dokter mengatakan operasi kecil, cuma 2 sayatan yang kecil, kemudian masukkan kamera sebesar pensil, lihat kondisi dalam lutut dan dibersihkan. Ya, kecil tapi tetap operasi. Kita selalu agak ngeri karena setiap operasi pasti ada kemungkinan side effect dan sebagainya. Yang saya mau ceritakan adalah ketika masuk kamar untuk persiapan operasi tersebut, saya tunggu di luar, tapi kemudian saya boleh masuk sebelum Bu Ratna diantar ke ruang operasi. Bu Ratna cerita, dia harus sendiri menunjukkan kaki mana yang sakit, lutut mana yang sakit. Lalu harus tulis sembarang, tulis apa saja. Yang mau gambar palu arit kayak apa terserah. Di situ tulis, berikan tanda. Habis itu harus pasang kaos kaki sendiri. Jadi kaki yang mau dioperasi itu nggak ada kaos kaki. Yang nggak dioperasi dipakai kaos kaki. Sebab apa, saudara tahu tidak? Karena pernah terjadi orang masuk yang harus, katakan harus dioperasi kaki kiri, bahkan harus diamputasi kaki kiri. Dokter salah amputasi, yang dipotong kaki kanan. Memangnya bisa disambung lagi sesudah itu? Saudara lihat, kita bisa mengandalkan diri sepenuhnya, tapi orang yang kita andalkan bisa melakukan kekeliruan. Kita mengandalkan diri kepada lawyer, pengacara, tapi tidak jarang pengacara malah menjadi pengacau perkara. Dia melakukan sesuatu ketika menyelesaikan paperwork kita mungkin tidak teliti, dan itu menjadi masalah. Ada kita kenal, kita doakan lama untuk seorang saudara. Ketika peristiwa huru-hara 98 di Indonesia, saudari ini betul-betul mengalami akibat dari raya tersebut. Dia datang ke sini, dia
apply asylum, tentu lewat seorang lawyer, tapi nggak tahu bagaimana. Sampai sekarang sudah belasan tahun dia tidak memperoleh asylumnya, malah ditolak, dan dia sebetulnya sudah harus dideportasi, tapi masih harus mengikuti persidangan selanjutnya. Perkaranya menjadi penggantung. Kemungkinan besar itu adalah kesalahan pengacara. Belum lagi ada pengacara-pengacara yang seperti ular berkepala dua, yang makan kanan, makan kiri. Dia bukan membela perkara kita, dia lihat siapa yang lebih kuat apanya, lebih kuat dompetnya, lebih kuat uangnya, dan dia membela yang lebih kuat. Jadi kalau dulu ada lagu bilang, maju tak gentar, membela yang benar, sekarang itu maju tak gentar, membela yang bayar, saudara-saudara. Jadi susah sekali menggantungkan diri kepada siapa kita menggantungkan diri. Ini ada sebuah kisah yang lain. Ada seorang sakit gigi. Giginya satu gigi sudah rusak parah. Jadi dia pergi ke dentis, dia bilang, dok, cabut aja tuh gigi dok. Gak usah ditambal, gak usah dipertahankan. Saya sudah gak tahan lagi. Oke, kata dokternya. Maka kemudian dia masuk ke ruang praktik dokter, duduk di kursi dokter, dibius, diberikan pemati rasa, dan dicabut. Waktu dia pulang, kebalnya sudah hilang, dia rasa dengan lidahnya kok bagian dicabut kok besar sekali renggangnya. Dia pergi ke cermin, dia lihat, loh, yang sakit satu kenapa dicabut dua? Jadi dia telepon kantor dokter gigi itu, tanya, dok, saya kan tadi bilang cuma satu, kenapa dua? Oh nggak apa-apa, kata dokter, hari ini buy one get one free. Jelas ini hanya suatu gurauan saja, saudara. Satu joke. Dokter gigi yang latah ikut promosi iklan, beli satu dapat gratis satu. Loh, memangnya beli roti, beli coklat, cabut gigi satu, gigi nggak apa-apa dicabut, katanya cabut satu free satu. Saudara, itu cuma joke saja. Namun yang berikut ini bukan gurauan. Ini adalah kisah yang serius, pengantar khotbah ini supaya kita mengerti betapa pentingnya kita mencari andalan atau kesandaran yang sungguh-sungguh dapat kita andalkan. Saya pikir sebagian besar kita atau setiap orang mendengar kasus kecelakaan pesawat Germanwings yang sangat mengenaskan pada beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa. Kecelakaan tersebut sangat menggemparkan. Karena apa? Karena pengemudi pesawat, dalam hal ini co-pilot, yang tentunya menjadi andalan seluruh penumpang, ternyata co-pilot ini depresi. Dia sebetulnya tidak boleh terbang hari itu, ditemukan di rumahnya. Ada surat dari dokter yang tidak mengizinkan dia bertugas pada hari itu karena keadaan depresinya, tapi dia tidak menggubris surat tersebut dan dia pergi menerbangkan pesawat. Dan co-pilot yang depresi ini lalu diduga keras dengan sengaja, dengan sadar menjatuhkan pesawat tersebut dan menabrakannya ke tebing gunung. 149 orang lain tewas berikut dengan dia, total 150. Saudara-saudara, pilot adalah seorang yang sangat dikagumi dan diandalkan. Kalau kita masuk ke sebuah pesawat, ketika kita mengikatkan sabuk pengaman, biasanya kita mendengar dari ruang kemudi pilot memperkenalkan diri, mengucapkan selamat datang kepada kita, dan memberitahukan berapa jam penerbangan akan ditempuh dan sebagainya. Lalu di tengah penerbangan dia menyapa kita dengan memberitahukan kita terbang di atas ketinggian berapa, bagaimana keadaan cuaca dan sebagainya. Dan kalau di depan ada awan yang mengancam turbulence, dia akan memberitahukan supaya kita mengenakan kembali sabuk penyaman dan sebagainya. Karena apa, saudara-saudara? Pilot dibebani sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan rasa aman kepada penumpang.
supaya kita ini tidak terlalu ngeh bahwa kita berada dalam sebuah tabung aluminium besar yang diberikan tekanan khusus, dan tabung aluminium yang disebut pesawat udara itu membawa sekian banyak bahan bakar yang mudah meledak dan banyak sekali kemungkinan kecelakaan. Kita memerlukan rasa aman, dan pilot adalah andalan kita supaya kita dapat dengan rasa tidak was-was menempuh penerbangan entah beberapa jam itu. Tetapi ternyata seorang pilot kali ini menimbulkan kecelakaan yang begini besar. Sesudah peristiwa 9/11 teror di New York itu, ternyata pesawat-pesawat sekarang itu pintu menuju kokpit diperkuat, diperkokoh. Dulu mungkin cuma selembar plastik biasa, tetapi setelah peristiwa teror tersebut, setiap pintu menuju pos kokpit itu dibangun dengan sangat kuat, sangat canggih. Untuk apa? Untuk melindungi pilot dan ruang kemudi itu dari orang luar kokpit, dalam hal ini penumpang yang di dalamnya bisa menyusup teroris. Pilot dipisahkan dari penumpang, pilot dilindungi dari penumpang. Tetapi kenyataannya sekarang, pilot ternyata dia tidak melindungi para penumpang. Saudara-saudara, ini sangat menggemparkan sekali. Saya browsing di internet dan ada satu artikel bertanya, bisa kita sekarang setelah peristiwa ini sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada para pilot? Suatu pertanyaan yang sangat patut dipikirkan, karena apakah kasus ini tidak patut mengguncang rasa tentram kita dalam menyandarkan diri kepada para profesional. Saudara-saudara, mengapa para ahli yang kita sandari malah kadang-kadang begitu mengecewakan? Firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap." Di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat tersebut diterjemahkan begini: "Janganlah kamu berharap dan bergantung pada manusia, karena sesungguhnya manusia itu lemah, bagaikan hembusan nafas sendiri. Jadi apa gunanya mengandalkan manusia?" Mengapa para ahli yang kita sandari malah kadang-kadang mengecewakan? Ayat tersebut memberi jawab. Karena para ahli itu juga cuma manusia. Mereka hanyalah manusia sama seperti saya dan saudara yang perlu keterbatasan. Mereka adalah manusia biasa sama seperti kita yang juga rapuh dengan permasalahan. Mereka bukan semacam robot yang dirancang anti masalah. Tidak. Mereka berangkat bertugas, berangkat dari rumah yang tidak mustahil dirundung masalah. Mungkin semalam petugas ahli ini bertengkar dengan istrinya. Dia berangkat bertugas dengan perasaan yang galau, dengan pikiran yang kacau, dengan perasaan yang tidak gembira. Saudara, orang-orang semacam itu bisa menimbulkan masalah rentetan yang lain. Karena sebagai manusia biasa, mereka juga di lain pihak mempunyai kepentingan pribadi, mempunyai self-interest. Oleh sebab itu, bisa saja kita percaya kepada mereka, tapi mereka memikirkan dirinya, untung apa yang bisa mereka peroleh dari suatu situasi kondisi, termasuk mengurus kasus kita. Dan celakanya, hal-hal seperti itu pada gilirannya merugikan kita, para klien, dan lain-lain, dan lain-lain. Persandaran yang paling dapat diandalkan
Kalau begitu, siapakah yang patut menjadi pesandaran yang paling dapat kita andalkan, saudara-saudara? Ketika kasus kecelakaan pesawat Germanwings Flight 9525 baru-baru ini, saya langsung berpikir untuk menyampaikan khotbah ini. Sebab di minggu-minggu prapaskah, ketika kita lebih banyak menekuni kisah-kisah di sekitar Tuhan Yesus menjelang penyalibannya, kita lalu diingatkan tentang manusia yang satu itu. Ketika dia di hadapan Pilatus setelah didera, bersimbah darah, begitu lemah, Pilatus yang simpati kepada orang ini hendak membebaskan dia karena Pilatus tahu orang ini tidak bersalah. Dia berkata kepada halayak yang haus darah, "Tengoklah orang ini." Di dalam bahasa Latin, ecce homo, itu berarti tengoklah orang itu, the man. Saudara, di minggu-minggu prapaskah, bahkan di minggu terakhir sebelum Paskah, saya hendak mengajak kita menengok, melihat, menekuni, memandangi, merenungkan orang yang satu ini, manusia itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku. Alkitab berkata, jangan berharap pada manusia. Tetapi di lain pihak, secara paradoks, Alkitab pada intinya mengajak saudara dan saya untuk sepenuhnya berharap kepada manusia yang satu ini. Sebab apa? Karena dia adalah manusia yang lain daripada yang biasa. Dia manusia yang lain daripada yang lain. Karena dia bukan sekedar hembusan nafas, seperti Yesaya mengatakan, melainkan dialah yang menghembuskan nafas hidup itu, sehingga yang mati menjadi hidup. Dialah sang pencipta itu. Ketika dia membentuk dari debu tanah sosok jasad manusia, lalu dia menghembuskan nafas hidup itu, dan manusia itu menjadi Adam yang pertama. Dialah sang pencipta hidup. Injil memberitahukan bahwa dia memanggil orang untuk mempercayakan diri kepadanya dan mengikut dia. Jaminan apakah gerangan yang diberikan olehnya supaya kita dapat mengandalkan dia sepenuhnya? Saudara, saya hendak merefer kepada Yohanes pasal 10. Di dalam Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran yang sangat mengena sekali, bahwa dia adalah sosok yang dapat sepenuhnya kita andalkan tatkala kita menyadari bahwa diri kita ini adalah bagaikan domba-domba yang lugu dan tidak berdaya. Firman Allah beberapa kali mengambil domba sebagai figur untuk manusia atau sebagai orang percaya, karena domba adalah binatang yang sangat lemah, tidak berdaya. Domba tidak seperti kambing. Domba itu tidak bisa membela dirinya sendiri. Domba itu mudah tersesat. Domba membutuhkan penggembalaan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes pasal 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." Tadi sudah kita dengar bahwa domba adalah binatang yang sangat lemah, membutuhkan penggembalaan. Domba membutuhkan seorang gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus memberitahukan, "Akulah gembala yang baik itu." Karena aku bukan seorang upahan,
Kalau seorang upahan, dia mempunyai self interestnya. Dia menggembalakan domba karena dia membutuhkan bayaran. Dia membutuhkan nafkah. Domba-domba itu milik tuannya, bukan milik dia. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, seorang upahan, kalau ada serigala datang atau singa atau binatang buas lain yang mengancam, nomor satu yang dia urus adalah dirinya sendiri. Kalau dia tidak mampu mengatasi binatang buas tersebut, dia akan lari ditampukkan menyelamatkan diri, lalu gilirannya domba-domba itu yang menjadi mangsa dari si predator. Saudara-saudara, pada suatu peristiwa pesawat Garuda Indonesia mendarat darurat di Bandar Udara Adi Sumarmo, Jogja. Pesawat tersebut terbakar. Lalu celakanya ada rekaman yang menangkap ketika pesawat itu baru saja touchdown dalam pendaratan darurat itu. Ketika begitu pesawat berhenti, asap mulai mengepul. Kamera merekam menangkap yang loncat nomor satu adalah pilot dari jendela kokpit. Dia meninggalkan semua penumpang. Padahal di dalam kode etiknya, seorang pilot, semacam seorang kapten kapal, dia adalah seharusnya orang terakhir yang meninggalkan pesawat. Tetapi begitulah orang-orang upahan. Dia meninggalkan tanggung jawabnya demi menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika ada ancaman, dia mempertaruhkan dirinya sendiri. Tapi mungkin kita berpikir, apakah itu bukan gembar-gembor seorang pemimpin ketika menjalankan kampanye untuk menjaring banyak pengikut dan pendukung? Apakah Tuhan Yesus semacam pemimpin yang sedang berkampanye dan mengobrolkan janji? Tidak, saudara. Karena perikop yang kita pilih untuk renungan pada sore hari ini justru memperlihatkan bukti perwujudan dari jaminan yang Tuhan Yesus janjikan. Di Yohanes 18, firman Tuhan dengan jelas mencatat di dalam ayat keempat, ketika Yudas datang dengan rombongan orang-orang yang akan menangkap Tuhan Yesus dengan lentera, suluh, dan senjata yang lengkap, maka Yesus dalam ayat keempat dikatakan, yang tahu semua yang akan menimpa dirinya itu, dia justru maju di depan menyongsong rombongan yang akan menangkap dia. Ketika saya membaca bagian ini, saya teringat kepada Yakub. Yakub adalah leluhur bangsa Israel. Dari Yakub keluar 12 suku Israel. Bahkan Yakub sendiri di Peniel, di tepi sungai Yabok itu, dia di tepi sungai Yabok, maksud saya, dia diberi nama baru Israel oleh Allah. Tetapi justru ketika Yakub memimpin keluarganya menyeberangi sungai tersebut untuk kemudian nanti bertemu dengan Esau, kakak yang pernah dicurangi oleh Yakub, Alkitab dengan jelas mencatat Yakub yang licik itu, dia membagi rombongan keluarganya itu menjadi beberapa grup. Grup-grup di depan membawa bingkisan buat Esau, kakaknya yang dulu marah dan sudah sumpah serapah akan membunuh Yakub. Yakub takut sekali berjumpa dengan Esau. Rombongan-rombongan terdahulu adalah rombongan-rombongan dari pihak keluarga yang tidak terlalu disayang oleh Yakub. Anak-anak dari Lea, istri yang tidak sungguh-sungguh dicintai oleh Yakub. Sebab Yakub itu hatinya full terpikat kepada Rahel. Lalu rombongan keluarga Rahel ini di belakang. Dan yang paling akhir adalah Yakub sendiri. Dia adalah seorang pemimpin, tapi ketika dia menyongsong bahaya,
dia mempertaruhkan strategi dengan grup-grup lain di depan. Kalau ada apa-apa, biarlah yang lain itu yang kena, jangan dia. Tetapi pemimpinmu dan pemimpinku yang terbesar, yaitu Yesus Kristus, junjungan kita. Ketika bahaya datang, dia menyongsong ke depan. Dialah yang maju lebih dahulu. Dia bertanya, siapakah yang kamu cari? Mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, wah, salah sambung, keliru alamat, nggak ada Yesus di sini. No, dia berkata, I am, akulah dia. Alkitab dengan jelas mencatat, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata itu, I am, orang-orang yang hendak menangkap dia terjerembab ke belakang dan mereka rebah ke tanah. Mengapa, saudara-saudara? Tidak dijelaskan di sini. Tetapi sebagian besar penafsir setuju bahwa ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata I am, itu adalah nama Yahweh sendiri, nama Yehova, Allah sendiri. Ketika Musa melihat belukar berduri terbakar tapi tidak hangus, lalu mendengar suara yang memanggil nama Musa, dan Musa bertanya, siapakah engkau? Suara itu menjawab, I am. Aku adalah aku. Aku yang selalu ada. Aku yang kekal. Itulah Allah sendiri. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah yang kekal, Allah Tritunggal. Ketika dia ditanya, ketika dia bertanya, siapa yang kamu cari? Orang mengatakan Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Dia menyatakan wibawa ilahinya dan kuasanya dipancarkan. Alkitab secara tersirat di sini memberitahukan bahwa Yesus ditangkap bukan karena dia tidak berdaya, tetapi seperti dia berkata di Yohanes ke-10, gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku bukan karena aku tidak mampu membela diriku, maka aku ditangkap, tapi karena aku dengan rela menyerahkan nyawaku ganti domba-dombaku. Dia menunjukkan kuat kuasanya. Kalau dia mau, dia mampu untuk membebaskan dirinya. Ketika Petrus menghunus pedang bermaksud membela Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di Injil yang lain mengatakan, apakah kamu pikir aku tidak bisa memanggil 1 legion pasukan malaikat untuk membebaskan aku? Dia adalah panglima tertinggi dari bala tentara kerajaan sorga. Semua itu tidak diperlukannya, karena memang dia dengan rela menyerahkan dirinya ganti domba-dombanya. Kemudian di ayat yang ke-8, setelah kedua kali dia bertanya, siapa yang kamu cari? Tuhan Yesus berkata, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Kalau saudara perhatikan kalimat yang selintas di sini. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Dan ayat ke-9 menjelaskan bahwa itu adalah untuk menggenapkan firman yang telah dikatakannya ketika dia berdoa di Yohanes 17, bahwa dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah sungguh pemimpin besar, gembala yang baik, yang rela membela domba-dombanya. Dia bisa begitu karena dia tidak seperti manusia biasa lainnya. Dia teguh, dia tidak pernah depresi. Ini adalah saat yang paling kritis untuk dirinya, ketika dia akan ditangkap dan kemudian disiksa dan disalibkan. Tapi dia sudah membuktikan dalam keadaan yang begitu kritis, dia adalah sang gembala yang mendahulukan kesejahteraan domba-dombanya. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Saudara-saudara, dia tidak punya self-interest. Untuk apa dia turun dari sorga meninggalkan kemuliaannya? Bukan untuk kepentingannya sendiri. Untuk apa dia mati di kayu salib?
Untuk apa dia mengundang kita percaya kepadanya? Bukan untuk kepentingannya sendiri. Saya sudah berulang kali mengatakan, jangan pikir Tuhan membutuhkan kita. Jangan pikir kalau kita tidak melakukan sesuatu, dia akan kekurangan. Tidak, saudara. Kita melakukan sesuatu, kita tidak menambahkan sedikit apapun kepada Tuhan. Atau kalau kita menahan sesuatu, kita tidak memberikan apa-apa kepada dia, dia pun tidak kehilangan sedikit apapun dari dirinya. Dia itu sungguh-sungguh self-supporting. Dia itu swasembada. Allah Tritunggal sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan saudara dan saya. Sebaliknya, saya dan saudaralah yang membutuhkan dia. Oleh sebab itulah, marilah kita belajar sepenuhnya mengandalkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita bersandar sepenuhnya kepada dia. Dia adalah sang pemilik, bukan upahan. Justru oleh sebab itulah dia mengasihi kita. Karena dia memiliki kita. Dia membeli kita dengan darahnya sendiri. Kalau kita tidak precious dalam pandangannya, tidak sungguh bernilai, untuk apa dia mempedulikan kita? Saudara, tidak ada seorang pun yang perlu rendah diri. Sebab Tuhan mati untuk pribadi orang itu. Menunjukkan di dalam pandangan Tuhan, saudara dan saya sungguh bernilai. Dia menyayangi kita, dia memperhatikan kita. Semua dia usahakan untuk kebaikan kita. Dia membela kita sepenuhnya. Rasul Paulus berkata, di hadapan Allah Bapa, tidak ada satu orang pun yang bisa menggugah kita, karena Tuhan Yesus membela kita. Dari semua pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mengambil satu kesimpulan. Mulai sekarang, janganlah mengandalkan manusia. Kita membutuhkan pihak-pihak lain pada saat-saat tertentu, seperti dokter dan para ahli lainnya. Atau kita perlu terbang, kita perlu menggunakan satu jasa maskapai penerbangan, tetaplah kita menggunakan. Tetapi, janganlah take it for granted, lalu berkata, wah maskapai ini paling hebat, paling canggih dan sebagainya. Tidak ada satupun yang aman dan yang bisa kita jamin diandalkan, saudara-saudara. Sebaliknya, marilah kita menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita perlu ke dokter, kita bukan mengandalkan kesembuhan kita kepada keahlian dokter tersebut, tapi kita sungguh-sungguh bergantung memohon berkat Tuhan. Sebab dialah yang paling peduli kepada kita. Kalau kita membutuhkan keamanan, dialah tempat naungan kita yang paling bisa kita andalkan. Dan apapun yang kita alami terjadi di dunia ini, kita tahu kita sudah diselamatkan olehnya. Tubuh mungkin binasa. Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada orang yang bisa membinasakan tubuhmu, tapi takutilah Dia yang dapat membinasakan sekaligus tubuhmu dan jiwamu. Takutilah Dia, bersandarlah kepadanya. Yeremia 17 ayat 7 kiranya menjadi penutup khotbah ini. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di minggu terakhir sebelum kita merayakan Paskah, marilah kita segarkan jaminan berkat yang sudah disediakan secara istimewa untuk saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesuslah persandaran kita yang paling dapat kita andalkan. Dia sudah membuktikan cinta kasih-Nya. Semua itu sebagai suatu jaminan bahwa Dia tidak mungkin mengkhianati kita. Kita aman di dalam Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus sebagai tempat persandarannya. Amin.